kegiatan overland atau camping atau apapun itu memang menjadi kegiatan yang sangat ideal di era pandemi sekarang kan, dengan kita berkegiatan di luar ruangan gitu kan, outdoor activity segala macam. Saran gue adalah mulailah dari hal-hal paling gampang aja. Kita punya mobil apa ya kita karyakan, nggak usah pakai equipment yang mahal-mahal, kita planning, cari tempat-tempat terdekat, coba dulu, terus habis itu pulang kita lihat lagi kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus kira-kira expensesnya tadi yang bisa dikurangin apa gitu loh. Terus selanjutnya cari teman, terus nanti pergi bareng, terus yang terpenting ajak keluarga sih, karena kegiatan ini menurut gua amat sangat family friendly gitu loh. Walaupun balik lagi yang kayak JJ bilang tadi, yang sifatnya ini ya, jangan yang heavy ya. Takutnya kalau dari awal kita ajak keluarga ke heavy overland yang ada heavy off-roadnya bisa kapok juga gitu loh. Jadi mungkin saran utama gue adalah mulai aja dengan kendaraan apapun, bahkan dengan moda transportasi apapun juga bisa sih, misalnya mau nyewa mobil atau apa gitu. Dan gue yakin kalau emang basicnya adalah orang yang suka kegiatan luar ruangan, overland ini akan sangat nagih sih gitu kalau gue. Kalau gue sih intinya sih sebenarnya kurang lebih mirip juga sih kayak Raffi bilang. Ini berkaitan sama banyak juga teman-teman kayak yang nanya, yang pada baru mau start offline ya, kasarannya mulai dari mana gitu. Biasanya sih gue bilang lo gas dulu aja gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya lo nggak istilahnya tanpa basa-basi, kalau lo dengan basa-basi, wah tapi ininya belum gini, ininya belum gitu, akhirnya nggak mulai-mulai. Karena gue ngeliatnya gini, kekurangannya dari sekarang zaman internet yang lo akses informasinya itu gampang banget, itu terkadang malah bikin lo nggak bergerak, karena lo punya banyak sumber informasi, kayak misalnya mobil lo tuh sebaiknya begini gitu, terus lo lihat lagi literatur yang lain kayak ini sebaiknya begini, akhirnya lo kayak malah jadi kayak nggak mau gerak-gerak dengan alasan misalnya tunggu deh, mobil gua masih pakai ban AT misalnya gitu. Padahal ya kita punya berbagai macam opsi untuk overland, dari mulai yang benar-benar ringan, bahkan lo nggak pakai mobil 4x4 sekalipun gitu. Jadi ya saran gua, lo kalau kata Nike, just do it lah gitu. Lo udah ada kendaraan, lo udah ada teman buat jalan, lo jalan dulu, dan selalu mulai dari small step ya, biar realistis. Jangan langsung kayak yuk kita cobain yuk, jalan-jalan yuk, trip bareng yuk, offline, ayo tiba-tiba udah di Maumere aja gitu. Ya bisa aja sih sebenarnya, cuma maksud gue alangkah baiknya lo tetap realistis dan one step at a time aja gitu. Nanti dari situ lo udah mulai tahu ternyata seru ya, kalau gue udah tahu sekarang mobil gue yang harus diimprove apa, yang masih dibenerin. Akhirnya ya udah lo naik terus, akhirnya ya jadi never to stop exploring lah gitu bahasa Jawanya. Itu sih paling. Kalau gue sih intinya simpel, tapi benar kata JJ, kalau kita ngikutin lifestyle-nya itu jadi ya di kita nih paling simpel, hobi itu adu keren-kerenan kalau menurut gue. Sekarang demandnya overland lagi gede, nanti ujung-ujungnya jadi adu keren-kerenan mobil. Nah nanti itu yang bikin orang yang belum pernah overland jadi minder. Sama kayak contohnya gue ngeliat sepeda nih ya, hobi sepeda itu. Kalau gue ngeliat di sepeda yang benar-benar orang doyan naik sepeda paling cuma berapa persen, sisanya itu cuma adu lifestyle doang. Nah gue sih nggak pengen overland jadi kayak gini ya, karena menurut gue overland itu hal yang bisa dilakukan siapa aja, dan emang benar kata Raffi, overland itu bisa mendekatkan kita ke keluarga. Kapan lagi lo punya waktu bareng sama keluarga yang seharian, yang main bareng gitu-gitu. Kalau lo daily, lo pasti waktu sama keluarga cuma sebentar kan, paling ketemu optimalnya paling 4 jam kali ya, dari lo pulang kerja efektifnya, habis itu lo besok paginya udah berangkat kerja lagi gitu. Nah menurut gue dengan lo overland, lo bisa punya waktu seharian penuh seharian penuh bareng sama keluarga gitu. Makanya kalau menurut gue overland udah lo jalan aja dulu. Masalah nanti mobil seperti apa, ya balik lagi, jangan berpatokan sama teman-teman yang modifikasi mobilnya seperti apa gitu. Lo cukup dengan mobil standar, terus punya perlengkapan camp gear yang memadai, yang bikin lo tidur nyaman di luar, udah cukup sih menurut gue. Mobil mau di dress up seperti apa ya, yang butuh aja, nggak perlu yang berlebihan sih kalau menurut gue. Kalau dari gue
kegiatan overland yang sekarang jadi makin marak ini menurut gue bagus banget buat apalagi buat Indonesia ya. Karena apa? Kita bisa ngasih lihat justru ke dunia bahwa Indonesia ini terlalu cantik gitu, cantik banget. Kita paling nggak punya 2 modal. Pertama kita punya 4x4, kemudian kita punya kamera di handphone. Dengan modal 2 itu kita bisa foto, kita bisa siarkan kecantikan Indonesia. Nah, kalau tipsnya sih gini, yang pertama kita harus lihat overland itu ada 3 sebenarnya unsur yang terkandung di dalamnya. Yang paling utama orangnya, kitanya gitu. Kalau tadi Rindra bilang mengenai mental, paling nggak kita punya pemahaman expect the unexpected gitu, karena nggak bisa semuanya itu selalu mulus. Kita harus bisa expect the unexpected. Kadang-kadang kita berencana mau nginep di kota A, tapi ternyata karena ada satu dan lain hal kita harus sebelum itu kita udah harus buka tenda. Ketika kita tidak expect the unexpected, maka semuanya akan jadi berantakan gitu. Terus kedua mengenai kendaraannya, tadi gue setuju sama semua teman-teman di sini bahwa nggak ada mobil yang jelek sebenarnya, tapi semua punya limitasi. Pastiin aja dengan survei kita atau pengamatan kita ya sebelumnya, kita udah tahu nih kita mau kemana, sesuai nggak mobil yang kita bawa gitu. Sama yang penting mobil itu peranti safety-nya tetap harus terpenuhi, jangan karena ada satu modifikasi yang diterapin terus safety-nya dihilangin, itu jangan. Terus kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita nyampe ke satu tempat, kalau yang biasanya gue lakuin adalah mau itu buka tenda atau apapun, atau cuma sekedar lewat, pastikan sih gue dapat kulonuwon lah atau dapat izin. Kalau itu ada dikelola dengan profesional ya kita ke pengelolanya, tapi kalau tidak dikelola mungkin kita bisa ngomong dulu ke warga dan sebagainya. Karena apa? Kembali lagi, kita kan tamu, sementara tuan rumahnya kalau nggak ada manusia paling nggak di situ ada flora dan fauna. Tapi kalau kita udah cari tahu, kita udah minta izin, kita bisa tahu nih, oh jangan lewat daerah situ karena ada sarang ular misalnya, oh jangan lewat daerah situ karena tuh lintasan satwa, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau gue juga setuju sama JJ, mulai aja. Tapi yang penting kita punya pemahaman ini overland bukan sesuatu yang absolut. Kita mau ke sana harus gitu. Enggak, expect the unexpected tadi. Safety juga nomor 1, dan yang kemudian adalah di alam bebas kita adalah tamu, tuan rumahnya adalah flora dan fauna. Kalau dari gue sih itu sih kira-kira.